Tak pernah terbayangkan di benak Agnes dan Yeyen, malam itu menjadi pertemuan pertama sekaligus yang terakhir dengan almarhum. Jumat dini hari, Uje mendapat musibah dan nyawanya tak tertolong. Dan saya syok, kaget, seolah-olah tidak percaya karena saya baru ketemu semalam gitu, baru jam 11 gitu kan, dikabarkan beliau tiada jam 1 atau jam 2 ya. Sampai sempat bilang sama rekan saya, terus yang semalam kita temuin siapa gitu, saya sempat. Jeffrey Al-Bukhari. Nama tokoh ini begitu lekat di hati para selebriti kita. Sebut saja misalnya Olga Saputra, Olla Ramlan hingga Krisdayanti. Uje adalah sang pendakwah yang pernah memberi siraman rohani dalam kehidupan mereka. Kepergian Ustadz Jeffrey Al-Bukhari meninggalkan dunia yang fana ini masih menyisakan duka mendalam, khususnya bagi orang-orang yang pernah dekat dengan dirinya. Sebagai seorang pendakwah, Uje memang dikenal sebagai sosok yang membumi. Ia tidak pernah merasa lebih tinggi ataupun lebih baik daripada orang lain. Kerendahan hati inilah yang selalu membekas di hati banyak orang, terutama teman-temannya. Tak terkecuali para artis. Wajar kalau dalam banyak perayaan, Uje menjadi langganan yang diundang membacakan doa, sholawat, ataupun membawakan dakwah. Juni 2008 silam, pasangan Anang Krisdayanti mengundang Uje untuk memimpin doa dalam acara syukuran hitanan putra mereka, Azriel. Alhamdulillah keluarga besar Mas Anang beserta Krisdayanti, juga keluarga besar dari kedua orang tua mereka. Baik, kita awali, saya akan awali dengan membaca istighfar. Sementara bagi Olga Syahputra, Jeffrey Al-Bukhari adalah sahabat sejati yang selalu siap membimbingnya. Uje bukanlah sosok antah berantah untuk Olga. Mereka pernah sama-sama menimba ilmu di sanggar teater. Namun garis tangan mereka berbeda. Uje lebih memilih menjadi seorang pendakwah, sementara Olga menjadi artis. 2009 silam, tatkala Olga berhasil memiliki sebuah rumah mewah di Jakarta Selatan, ia meminta sang sahabat untuk menjadi imam. Usai acara syukuran, Olga bahkan secara khusus meminta Uje mendoakan dirinya. Kan dulu dia di Sanggar Ananda dari kecil. Saya kebetulan di Teater Kaula Muda. Sanggar Ananda, Teater Kaula Muda sama Mas Adit nih. Sama, jadi kita dari sumber yang sama. Jadi anggap saja nih reuni. Sebagai seorang penceramah, Uje dinilai tak pernah menggurui. Ia lebih banyak bercanda sambil menyelipkan pesan-pesan moral khotbahnya. Sebelumnya Jeffrey minta maaf. Yang bicara ini tidak lebih baik dari yang mendengar. Saya belum jadi suami yang baik untuk istri saya. Kalau nggak percaya coba tanya istri saya. Tapi karena istri punya kewajiban untuk menyembunyikan aib suami, jadi dia nggak akan bilang suaminya buruk. Pasti bagus. Ya Bu ya, karena itu perintah. Dan itu ketaatan seorang istri kepada suami. Alhamdulillah. Alangkah indah wajah-wajah para muslimin penuh cinta kasih di hidupnya. Olla Ramlan juga pastinya tak bisa melupakan sang ustadz gaul. Minimal 2 kali ia tergugah oleh Uje. Sekali saat Uje tampil di Dahsyat, dan yang kedua tatkala Olla Ramlan mengundang Uje membacakan doa pada hari pernikahannya. Gue cuma kasih pesan satu aja. Cintailah dia yang bisa mendatangkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Kenapa begitu, Jet? Jawabannya sederhana. Kalau kita mencintai seseorang yang bisa bikin kita cinta sama Allah, yakin dia gak bakal kurang ajar sama kita. Dan kita juga gak bakal kurang ajar sama dia.
Karena dia kita makin dekat sama Allah. Kamu kenapa? Dia kan nggak ada orang yang lagi dicintainya. Dia lagi nggak ada orang baru cerai. Iya, jadi wajar aja Pak Uje. Uje, jadi kalau Uje mau ini boleh aja. Lu ngaco. Enggak. Lu ngaco ntar malaikat lewat diaminin lu. Nggak jadi masalah nanti. Asik. Jadi ada dua tugas, baca doa sama baca Asmaul Husna. Ya udah, saya ngambil lebih fokus ke doanya. Setelah 2 season sukses mencuri perhatian pemirsa, RCTI akan menggelar MasterChef Indonesia 3. MasterChef Indonesia tahun ini dipastikan semakin menarik karena punya gimmicks ya. Salah satu gimmicksnya adalah kemunculan dari juri yang di MasterChef 3 ini. Komposisinya akan baru, akan berbeda dari MasterChef 1 dan 2. Saksikan episode perdana mulai 5 Mei 2013 setiap Sabtu dan Minggu pukul 16:15 waktu Indonesia Barat. Beberapa jam sebelum mengalami kecelakaan maut, Ustadz Jeffrey Al-Bukhari ternyata meninggalkan cerita indah yang membuat banyak orang terharu. Di sebuah kafe Kemang, UJ sempat menunjukkan kemurahan hatinya kepada 2 orang sales promotion girl yang menjual rokok kepada dirinya. makam Ustadz Jeffrey Al-Bukhari tiada henti dikunjungi banyak orang. Di antara para peziarah, ternyata ada 2 gadis cantik yang sempat menyita perhatian media. Mereka adalah Agnes dan Yeyen. Keduanya bekerja sebagai sales promotion girls yang Kamis malam lalu sempat bertemu dengan UJ beberapa jam sebelum sang dai mengalami kecelakaan maut. Agnes dan Yeyen yang sebelumnya tak pernah bertemu dengan UJ menuturkan betapa bersahaja dan bersahabatnya Ustadz Jeffrey kepada mereka. Kala petugas keamanan kafe hendak mengusir mereka, UJ justru menahan dan membeli dagangan yang mereka tawarkan. Awalnya saya pun tidak mengira kalau customer yang saya tawarkan itu adalah seorang Ustadz Jeffrey Al-Bukhari gitu kan. Dia sama saya tidak pernah menganggap rendah SPG, tidak pernah meng-underestimate SPG, tidak pernah memandang SPG itu sebelah mata gitu. Dia memang menganggap, bahkan ada perkataan beliau kalian lebih baik daripada kita, daripada saya. Itulah kerendahan hati beliau, karena beliau ini ustadz yang merangkul, tidak pernah menjudge ini kalangan, ini tidak, tapi dia merangkul semua kalangan. Dan pada saat beliau almarhum membayar rokok tersebut, dia sempat mengucapkan, doakan saya selamat dunia akhirat. Tak pernah terbayangkan di benak Agnes dan Yeyen, malam itu menjadi pertemuan pertama sekaligus yang terakhir dengan almarhum. Jumat dini hari, UJ mendapat musibah dan nyawanya tak tertolong. Dan saya shock, kaget, seolah-olah tidak percaya karena saya baru ketemu semalam gitu, baru jam 11 gitu kan, dikabarkan beliau tiada jam 1 atau jam 2 ya. Sampai sempat bilang sama rekan saya, terus yang semalam kita temuin siapa gitu. Saya sempat yang seperti itu. Iya, karena memang saya tidak percaya gitu. Memang saya melihat kondisi almarhum memang pucat, memang kurang sehat. Terlihat memang. Meski hanya bertemu beberapa saat saja, namun UJ ternyata mampu menggoretkan sentuhan kasih di hati Agnes dan Yeyen. Kalau aku sendiri sempet yang kayak terharu ya, maksudnya seorang ustadz gitu, terus yang minta doa sama kita yang orang awam dan maksudnya cuman orang biasa kayak gitu. Dari kejadian ini saya mengambil hikmahnya, berbuat baiklah seolah kau akan mati besok. Itu yang saya petik, karena kita nggak ada yang tahu umur gitu kan, umur seseorang kita tidak ada yang tahu gitu. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah, selalu dilapangkan kuburnya, diterangi kuburnya.
Sebuah program yang menampilkan superhero khas Indonesia, Bima Satria Garuda, akan dihadirkan RCTI. Pembuatan Bima Satria Garuda tidak main-main karena melibatkan Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang. Beberapa waktu lalu, Menteri Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang berkunjung ke Indonesia guna menindaklanjuti proyek prestisius ini. Bima ini kan suatu karakter ya, dan kita ingin sekali menampilkan karakter positif hero lah untuk menjadi panutan anak-anak bahkan masyarakat Indonesia. Dan kalau dari segi komersialismenya sendiri, kalau di dunia barat kan sudah sering kita mendengar ada Donald Bebek, Mickey Mouse, SpongeBob dan lain-lain. Yang nantinya itu umurnya bisa panjang sekali, bisa menjadi suatu komoditi ya, sangat berharga gitu. Nah ini kali pertama MNC Group akan memproduce ini dan harapannya adalah bisa menjadi besar dan kemudiannya nanti akan menyusul heroes-heroes yang lain selain Bima. Menjadi inspirasi nggak cukup hanya dengan cantik. Perempuan yang inspiratif punya tujuan dalam hidupnya. Di ajang Miss World, kami saling berbagi pengalaman untuk sesama yang membutuhkan. Ini ceritaku untuk diwariskan pada generasi selanjutnya. Bring Indonesia's beauty to the world. Pemirsa, sampai di sini waktu kebersamaan kita. Simak terus kabar-kabari serta cek dan recheck dari hari Senin sampai Jumat pukul 14:30 tentunya hanya di RCTI Semakin Oke. Terima kasih dan sampai jumpa.